Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang simpel, sederhana, tapi sangat penting dan syarat makna. Bahwasanya seorang yang mengaku dirinya Islam, maka dia harus melakukan atau mengerjakan atau melaksanakan dalam dirinya ikrar, yaitu Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang udah umum kita semua tahu. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus lagi itu setelah syahadat yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah, ke rumahnya Allah, Baitul Atiq jika mampu. Ini udah umum, sudah lumrah, kita semua tahu karena memang rukun Islam itu sesuatu hal yang memang harus seorang yang mengaku dirinya muslim maka harus melaksanakan, mewajibkan dirinya untuk melaksanakan perintah yang wajib yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah rukun Islam ini punya miftah, punya kunci. Kunci rukun Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang mudah, yang gampang banget untuk kita tahu. Kalimat penyaksian, saya bersaksi, yaitu saya Ahmad dan diri saya atau jiwa saya atau kemampuan atau dalam hal perkara apapun saya mengakui mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, bahwa saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mudah, semua orang bisa mengucap 2 kalimat syahadat, siapapun orangnya bisa melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, siapapun. Kalau dia masuk Islam atau dia seorang mu'alaf mesti syahadat. Adapun seorang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak pernah bersyahadat atau Islam dari lahir, maka bahaya untuk orang tersebut. Jadi mesti syahadat juga. Bas walhasil intinya syahadat ada sesuatu hal yang sangat penting untuk memulai meyakinkan i'tiqad mu'taqad mutlak dalam diri kita, bahwasanya ikrar di dalam jiwa kita, bahwasanya saya i'tiqad atau saya mengatakan sebenar-benarnya i'tiqad dalam hati saya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya. Itu adalah kalimat penyaksian saya kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan saya dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, berkatalah ini bahwasanya iya engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksinya. Siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada ruh-ruh, jiwa-jiwa yang dimana mereka diciptakan segitu banyaknya, diciptakan Allah Ta'ala sebelum mereka itu mengarungi kehidupan di bahtera di dunia ini. Sebelum mereka mengarungi hidup bahtera di dunia ini, mereka ditanya, bukankah aku ini Tuhanku? Maka mereka, para ruh yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan bahwasanya iya engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksinya. Maka itu di saat bayi lahir ke dunia, dia nangis. Takut apa? Takut tidak bisa menjalankan amanat yang Allah berikan kepadanya sebagai amanat untuk menjaga perintah Allah, untuk tidak mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan apa-apa yang Allah suruh, yaitu termasuk diantaranya mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Apabila kita telah berikrar di dalam diri kita mengucap 2 kalimat syahadat, itu adalah ikrar mutlak bahwasanya iya engkau Tuhan kami mengucap syahadat, saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka kewajiban kita yang selanjutnya adalah memahami makna daripada 2 kalimat syahadat tersebut supaya penyaksian kita benar adanya. Adapun cara mempelajari syahadat tersebut yaitu tentunya dengan
mempelajari mazhab daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bersumber kepada sifat 20 atau karya atau bisa juga disebut imamnya kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang menerangkan tentang kaidah, 50 aqaid, 50 sifat bagi Allah dan bagi Rasulullah SAW. Adapun 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 jaiz sifat bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 mustahil sifat bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kita harus tahu tuh. Artinya apa? Di saat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, benar arah kita dan benar tujuan kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa didapat itu semua kalau kita tidak belajar ngaji ilmu agama yang benar. Karena itu setelah kita mengucap syahadat tadi, lalulah kemudian kita menjalankan perintah sholat. Karena sholat itu bukan mengerjakan, tetapi mendirikan. Beda antara mengerjakan dengan mendirikan. Kalau mendirikan, dia bikin bangunan yang kokoh, kuat untuk dia tinggali, untuk dia tempati, untuk dia hinggapi di situ, supaya bangunan tersebut menjadi bangunan yang kuat. Intinya, seseorang ingin punya bangunan rumah yang kuat, yang kokoh, maka rumah tersebut dia akan bangun dengan bangunan yang terbaik, karena dia mendirikan rumah tersebut adalah rumah tersebut untuk dia tinggali, bukan untuk dia tinggali, bukan untuk dia pergi dari rumah tersebut atau meninggalkan rumah tersebut. Maka sholat itu adalah mendirikan sholat, yaitu membangun diri kita supaya kita mengerjakan sholat, bukan mengerjakan. Karena kalimat kata mengerjakan terkesan ada paksaan, terkesan kita ini sholat maksain atau gimana, atau berat atau susah dalam mengerjakan sholat tadi. Tapi kalau mendirikan sholat berarti kita sadar betul, ikhlas bahwasanya saya mu'taqad, berkeyakinan Allah Tuhan saya, maka Allah perintahkan saya sholat, laksanakanlah sholat. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan Ramadan, puasa Ramadan, begitu juga dengan haji. Maka tidak lain tidak bukan, semuanya adalah perintah mutlak bagi seorang yang mengaku beragama Islam. Maka kunci daripada Islam tadi adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Semoga syahadat kita benar, tepat, dan memang tepat sasaran, ikhlas dalam bersyahadat, berkeyakinan dengan keyakinan yang mutlak, sehingga tidak ada perasaan syirik atau ragu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini bermanfaat untuk saya dan buat kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.